طلع البدر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, saya boleh pantun apa enggak nih? Jawab yang kompak ya. Pak, jawab yang kompak ya. Kue talam anget-anget. Yang jawab salam lemes amat. Ayo, jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, para pengurus RT, Ketua RT 05 Bapak Samudi, Ketua RT 012 Bapak Rudi Winarno, Bapak Ketua RT 02 Bapak Haji Paijan, dan para RT-RT yang lainnya, semoga senantiasa dan melimpahkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati para guru-guru kita, guru tetap kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ismun Nandar, doakan semoga panjang umur, sehat walafiat. Al-Mukarram Pamanda Al-Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Al-Ustadz Faiz, Al-Ustadz Abdus Samad, Al-Ustadz Dwi, Al-Ustadz Zainul Anwar, dan hadir pula penasehat MUI Koja Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Qadir. Kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat. Dan yang kita hormati para cucu-cucu Nabi besar Muhammad Al-Mukarram Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Ja'far Bilfagi, wala Habib Hussein Baften, dan ayahanda Aba Mujib. Doakan para habaib kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah sebentar lagi Habib Bagir bin Alwi bin Yahya akan segera sampai. Beliau masih sebentar lagi akan keluar tol Tanjung Priok. Doakan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya atas nama keluarga besar DKM Masjid Al-Faizin ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan kami mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya Simtud Durar, ialah untuk taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Jadi kami membuat maulid, tujuan pertama adalah taswiqan lis-sami'in, agar yang tadinya lupa sama Nabi Muhammad, jauh dari Nabi besar Muhammad, itu kembali rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sudah cinta sama Nabi ini menjadi terhibur, menjadi bahagia dengan diadakannya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Dan ketahuilah, Nabi yang kita peringati maulidnya malam ini adalah manusia yang paling mulia. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan matahari dan bulan, Allah ciptakan makhluk-makhluknya, ada hewan, ada jin, ada manusia.
dan perlu dicatat laqad karramna bani Adam. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Qasidah tak? Qasidah. Badru. Sallallahu alaihi Muhammad. Izin Habib. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah penceramah kita Habib al-Mahbub Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya sudah datang di tengah-tengah kita. Biar kita persilahkan beliau istirahat sejenak, duduk sebentar. Mari kita lanjutkan. Ayyuhal ibad rahimakumullah. Ini perlu dicatat. Nabi yang kita peringati maulidnya malam ini adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa. Apapun thariqahnya, apapun madhabnya, tidak ada jalan untuk dekat kepada Allah tanpa melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan namamu wahai Nabi. Tidaklah disebut nama Allah, pasti nama Nabi juga disebut. Adzan, nama Allah disebut, nama Nabi disebut apa tidak? Qomat, nama Allah disebut, nama Nabi disebut apa tidak? Ketika syahadat, ya, syarat untuk masuk Islam mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahkan dia beriman terhadap para nabi dan para rasul semuanya, tapi dia tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad, kira-kira syahadatnya diterima apa tidak? Islamnya sah apa tidak? Tidak. Sallu ala Muhammad. Dan tidak sampai di situ, bahkan dalam sholat, sholat yang ibadah hanya khusus untuk Allah, kita niat sholat lillahi ta'ala. Akan tapi sebagus apapun sholat kita, meskipun dalam sholat kita baca Al-Quran berjuz-juz dengan hati yang hadir, tapi ketika tasyahud kita tidak mengucapkan salam sama Nabi, kita tidak bersalawat kepada Nabi, maka sholat kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada kita, hei, kau tidak akan kenal Allah, kau tidak akan bisa sholat tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad mulia apa tidak? Jawab yang kompak, Nabi Muhammad mulia apa tidak? Agung apa tidak? Tidak sampai di situ, sholat jenazah, sholat yang nggak ada rukuknya, sholat yang nggak ada sujudnya, sholat yang tidak ada duduknya, itu kita takbir 4 kali. Apabila di takbir kedua kita tidak sholawat kepada Nabi besar Muhammad, maka sholat jenazah kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi mulia apa tidak? Agung apa tidak? Tidak sampai di situ, khutbah Jumat. Tuh khutbah Jumat meskipun khatibnya berkhutbah dengan khutbah yang sangat bagus, itu yang hadir, ya,
ingat mati, ingat akhirat, nangis semua, tersentuh dengan khutbah yang sangat luar biasa. Akan tapi apabila khatibnya ketika khutbah pertama tidak baca salawat sama Nabi, atau khutbah kedua tidak baca salawat kepada Nabi, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya juga tidak sah. Kalau sholat Jumatnya tidak sah, maka setelah Jumat ngulang duhur. Berarti salawat sama Nabi penting apa tidak? Nabi agung apa tidak? Nabi mulia apa tidak? Tidak sampai di situ. Bahkan nanti kita masuk kubur, itu kita akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Bahkan dalam riwayat lain, ma ilmuka bihadar rajul. Bagaimana pengetahuan engkau mengenai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, at-tariq ilallahi kulluha masdudatun illa ala man katafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup, melainkan harus lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua pengen hidup bahagia apa tidak? Pengen hidup senang apa tidak? Ini doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina ada. Ini sebetulnya ini berkaitan dengan ayat yang lainnya, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi barang siapa yang ingin bahagia dunia, sukses dunia, senang akhirat, dan dijauhkan dari adab api neraka, harus ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan berkat hadir Maulid Nabi besar Muhammad, kalau kita diakui sebagai umat Nabi, kita semua mendapat syafaat Nabi besar Muhammad dan di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saya mewakili atas nama DKM Masjid Al-Faizin mengucapkan syukron katsiran, jazakumullah khairan kepada hadirin hadirat yang telah hadir di Masjid Al-Faizin untuk memenuhi acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dan kepada semua pihak yang telah membantu acara Maulid ini, baik dari segi materi, dari segi tenaga maupun doa. Semoga rezekinya diganti oleh Allah dengan rezeki yang melimpah, amin. Dengan rezeki yang banyak, dengan rezeki yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya ini saya sampaikan kepada ketua panitia Maulid, yaitu Al-Mukarram Bapak Saiful atau Bapak Gandum, ya, beserta remaja-remaji Masjid Al-Faizin yang siang malam hujan panas tidak kenal lelah demi mensukseskan acara ini. Doakan ini, semoga ya, ini mereka semua nih anak-anak muda yang belum nikah, semoga mendapat pasangan yang soleh wassolehah. Yang belum kerja mendapat pekerjaan yang berkah. Amin, Allahumma amin. Dan kami menyadari sebagai panitia dan pengurus Masjid Al-Faizin, kami tidak bisa membalas kebaikan hadirin hadirat satu persatu. Kami serahkan kepada Allah. Semoga semua hajat-hajat antum dikabulkan oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan sebagai penutup, kami mohon, kami atas nama panitia dan DKM Masjid Al-Faizin mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan di sana sini, baik dari sambutan yang kurang hangat, tempat yang kurang nyaman, atau nanti hidangan yang kurang pas di lidah. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Sebenarnya kami sudah berupaya semaksimal mungkin, ya, akan tapi namanya manusia, nggak luput dari kurang, nggak luput dari salah. Sekali lagi mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap kan? Di Cipayung. Di Payung. Jalan kan sekelas juga mana? Soib abah di Lawang. Oh, Abahnya sama abahnya. Enggak ada dia. Mana siapa? Masih muda. Abah. Masih muda ya. Berapa lama? bebas. Enggak disuruh diwaktuin. Antum bentar. Jangan maju dulu. Kosong, Ustaz. Ini ya. Kosong ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajri alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالعذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Limpahan salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, dan kecintaan kita yang karenanya malam hari ini kita berkumpul bersama-sama memperingati hari kelahirannya dengan mengungkapkan rasa cinta kita, mengungkapkan rasa rindu kita kepada beliau, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim ulama, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir bersama kita Al-Ustaz Badruzzaman, Al-Ustaz Ismunandar, Kiai Muslih Singgan, Kiai Hasbi, Al-Ustaz Muzaki, Ustaz Faiz, Ustaz Somad, Al-Ustaz Dwi, dan juga orang tua kita Habib Hussein Buftain, Habib Ja'far, dan para asatidzah lainnya, para guru-guru yang lainnya. Kita doakan para orang tua kita, para sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Presiden. Kita doain semuanya biar panjang umur, dikasih sehat afiat, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Dan semua jamaah yang hadir, jamaah Masjid Al-Faizin, mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini Allah kasih panjang umurnya, disehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, barakah maulid, dikabulkan segala hajatnya. Kalau ada di antara kita yang hadir yang sedang sakit, barakah maulid, Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang hadir maulid yang sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Kalau ada di antara kita yang sempit, barokah maulid, Allah luaskan rezekinya. Kalau ada di antara kita yang banyak hutangnya, barokah maulid, mudah-mudahan Allah lunasin hutangnya. Kalau ada di antara kita yang sedih, barokah maulid, Allah bahagiakan hatinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam hari ini kita mengungkapkan rasa cinta kita pada Rasulullah dengan penuh senang, penuh bahagia. Ini luar biasa, saya lihat senang nih. Ada jamaah ibu-ibu di atasnya senang, bapak-bapak luar biasa senang, anak-anaknya lebih senang lagi. Sampai saking senangnya saya ngomong pada ngomong juga. Namanya senang memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kita senang juga Allah yang nyuruh. Ini senangnya kita, bahagianya kita, disuruh langsung sama Allah.
Di dalam firman-Nya yaqulu subhanahu wa ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un." Kata Allah Ta'ala, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka bersenanglah, maka berbahagialah, dan itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan. Allah nyuruh kita senang yang pertama dengan rahmat Allah, karunia Allah. Yang kedua dengan rahmat Allah. Karunia Allah buat kita senang karena itu nikmat. Contoh dah, kita punya handphone baru, senang apa gak senang? Handphone baru nih senang ya. Ada handphone baru namanya iPhone 17. Belum ada di ini, belum keluar. Katanya kalau keluar paling murah harganya 17 juta. Paling mahal 39.999.999 rupiah. Bayar pakai 40 juta juga kagak ada kembaliannya 1 rupiah. Emang ada 1 rupiah? Seneng, jangankan gitu dikasih handphone yang mahal, Vivo aja dah yang 700.000. Punya baru, girang apa enggak girang? Seneng apa enggak seneng? Seneng karena itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Saya tanya, punya motor baru seneng nggak? Punya mobil baru seneng? Punya rumah baru seneng? Karena itu karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti menjadikan kita senang. Tapi mohon maaf, yang tadi saya sebutin itu karunianya kecil, nikmatnya kecil. Punya handphone baru, punya motor baru, punya mobil baru, rumah baru, kecil, itu nikmat kecil. Karena ada nikmat-nikmat yang jauh lebih berharga, ada nikmat yang jauh lebih bernilai. Ya contoh dah, ada orang dikasih sama Allah punya motor baru, tapi kebetulan dikasih juga sakit stroke. Kira-kira itu motor kepake apa enggak? Enggak bisa dipakai. Punya mobil baru, tapi dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit stroke. Kira-kira bisa nyetirnya enggak? Akhirnya tuh mobil cuma buat bawa dia ke rumah sakit doang. Berarti apa? Ada nikmat yang Allah berikan tanpa kita sadari jauh lebih berharga. Walaupun mungkin kita nggak ngelihat nominalnya loh. Kan nggak kelihatan nikmat sehat, nggak kelihatan nominalnya, nggak kelihatan dengan harga uangnya. Tapi itu karunia yang besar yang Allah berikan untuk kita. Dan di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan untuk kita, yang terbesar adalah Nabi kita Muhammad. Nabi itu karunia terbesar buat kita. Bahkan Allah sendiri yang menyampaikan di dalam surat Ali Imran. Apa kata Allah? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Baru saya pas kebetulan pengen minta emang mic-nya. Saya lagi bawa acara televisi, mic-nya segede gini. Ya, emang masjid Al-Faizin doang punya mic kayak begini nih. Masjid yang lain mah kagak ada. Udah dicop lagi nih, enak. Suaranya keluar. Kalau ini suaranya enak. Lebih kedengeran ya. Kedengeran apa nggak kedengeran? Apa dua-duanya sini? Nggak apa-apa deh, dua-duanya juga nggak apa-apa. Yang penting mah pada senang aja jamaahnya, ya. Jadi Allah sendiri yang bilang bahwa Nabi itu karunia. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Telah Allah beri karunia yang besar atas orang-orang yang beriman, di mana Allah mengutus seorang rasul di antara manusia, yaitu yang dimaksud Nabi kita Muhammad. Jadi Allah sebut Nabi itu nikmat. Malah Allah sebutnya dengan kata alman, nggak disebut dengan kata ni'am. Ini kalau kita ngaji, apa bedanya ni'am sama man? Kalau ni'am itu nikmat yang Allah berikan di dunia, dan nikmatnya mungkin berkurang, mungkin habis, mungkin putus, hilang. Itu namanya ni'am. Contoh, dikasih sama Allah dulu kita ya, masih mudaan Pak, nikmat sehat kita alhamdulillah. Makin bertambah umur, nikmat sehat kita makin berkurang. Ntar udah bertambah umur, pinggang lah, kaki ngebet, ya nggak? Ada aja, berkurangnya tuh nikmat sehatnya ada. Nah, kalau alman itu nikmatnya nggak ada berkurangnya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, nikmat man itu Allah kasih di dunia dan di akhirat.
Makanya Allah sebut Nabi Muhammad nih yang kita peringati maulidnya dengan kata manallah. Berarti karunia dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad yang nikmatnya itu di dunia dan di akhirat. Jelas kita di dunia nih kita dapat nikmat karena Nabi. Contoh, ada di dalam kitab dulu kalau orang Betawi ngaji kitab namanya Sifat 20, Pak. Orang Betawi dulu suka ngaji kitab namanya Sifat 20. Sampai di Tanjung Priuk nih ngaji kitab Sifat 20. Tuh ada ibu-ibu suka ngaji namanya kitab Perhiasan Bagus. Ya, dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa kagak ini. Itu yang ngarangnya namanya Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Yahya. Yang banyak orang bilang di TikTok, ada orang iseng ngomong di TikTok katanya antek Belanda gara-gara punya pangkat dari Belanda. Dulu mah zaman Belanda, ya emang pemerintahnya Belanda. Ya kalau kayak saya sekarang zaman pemerintah, ya saya dekat sama orang pemerintah. Betul nggak? Karena kalau kita nggak dekat sama pemimpin, gimana kita bisa dakwah? Zaman dulu apalagi ulama nggak bisa sembarangan, ya bisa-bisa dipenggal palanya sama Belanda. Bahkan dulu berapa banyak orang-orang yang mau dipenggal palanya sama Belanda. Beliau tuh Habib Utsman, Mufti Betawi, pasang badan. Sampai waktu dikasih pangkat sama Belanda, kata engkong saya bilang, itu dulu pertama dikasih pangkat sama Belanda, mohon maaf, kagak ditaruh di sini, taruhnya di pantat. Waktu di Kota Tua mau buat tempat jagal babi, beliau Mufti Betawi Habib Utsman datang tuh. Dia lempar pangkatnya di mejanya orang Belanda tuh. Jangan sekali-kali dibuka tempat jagal babi di Kota Tua. Kenapa? Karena takut nanti orang Betawi bermakan daging babi. Tuh, jasanya orang-orang terdahulu. Nah, ada satu yang luar biasa di dalam kitabnya beliau Sifat 20. Beliau bilang begini, ada dua nikmat yang besar yang Allah berikan, yang insya Allah dua nikmat ini bawa kita semua masuk ke dalam surga. Pertama, nikmat Islam. Yang kedua, nikmat iman. Ini dua nikmat yang paling agung nih, yang mudah-mudahan Allah kasih sampai akhir hayat kita. Kita sampai meninggal dunia dalam Islam, dalam iman. Namun itu dua nikmat nggak akan ada kalau tidak ada Nabi Muhammad. Siapa yang bawa Islam sama kita? Siapa yang ngajarin kita sujud? Siapa yang ngajarin kita sholat? Siapa yang ngajarin tauhid? Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Bahkan kita di dunia dapat nikmat jadi umat yang paling agung, satu-satunya umat yang dipuji dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semulia-mulianya umat yang dijadikan di hadapan manusia yang lain. Kenapa kita jadi umat yang paling mulia? Sampai Nabi Musa aja iri pengen jadi umat Nabi Muhammad. Tapi ini hanya diberikan untuk kita karena Nabi Musa sudah mendapatkan kenabian. Artinya apa? Kita jadi umat yang paling mulia karena Nabi kita Muhammad. Makanya patut kita senang, patut kita bersyukur. Yang kedua dengan rahmat. Contoh dah, ini di Tanjung Priuk ya, ini Tanjung Priuk ya. Nama daerahnya apa namanya? Hah? Perumpang. Kalau di Perumpang, Pak Bu, ibu-ibu ada di atas ya. 3 bulan kagak turun hujan. Oh, panasnya luar biasa. Kalau kayak kita udah panas, kalau deket laut mungkin masih banyak airnya ya. Hah? Kadang-kadang kalau udah panas sampai air macet, mesin air kering, mampet, tuh mesti dipanjang dulu pakai air baru naik airnya. 3 bulan nggak hujan-hujan, masya Allah. Kalau orang sini 3 bulan nggak hujan-hujan, panasnya mantep luar biasa ini, mentereng, lagi deket laut ya. Tahu-tahu turun hujan, kira-kira orang sini girang apa enggak? Seneng apa enggak? Ya seneng lah. Turun hujan, jangankan 3 bulan, sehari aja panas luar biasa, tahu-tahu turun hujan, wah girangnya minta ampun kita. Tapi mohon maaf, hujan itu kan rahmat. Kalau di Tanjung Priok nih, di Perumpang hujan, di tempat saya Tanah Abang belum tentu hujan, belum tentu loh. Bisa jadi rahmat Allah diberikan untuk orang Tanjung Priok. Saya yang di Tanah Abang agak kedapetan. Kenapa? Allah batasi. Ada rahmat yang tidak ada batasnya. Allah berikan buat semuanya. Yang di Tanjung Priok dapat, yang di Bogor dapat, yang di Amerika dapat, yang di Australia dapat. Rahmatnya siapa? Nabi kita Muhammad.
yang Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi Nabi Muhammad jadi rahmat dari Allah. Allah jadikan rahmat dari Allah untuk seluruh alam semesta, berarti punya semuanya. Saya tanya, Nabi Muhammad punya orang koja apa perumpang aja Tanjung Priuk, apa punya semuanya nih? Punya semuanya dong. Orang Amerika juga berhak cinta sama Nabi. Orang Denmark yang muslim boleh nggak cinta sama Nabi? Orang Australia yang muslim boleh nggak cinta sama Nabi? Lah, Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh alam semesta. Dan ingat, Nabi itu bukan cuman pembawa rahmat loh. Nabi itu kata Allah rahmat. Berarti nabinya itu rahmat sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bukan wa ma arsalnaka illa hamilur rahmah. Tapi Nabi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu di perang Uhud, ketika bibir Nabi terbelah, kening Nabi tergores, perut Nabi tergores, Nabi tadahkan darah dengan tangannya. Ada orang-orang dari sahabat Nabi mengutuk orang-orang kafir yang menyakiti Nabi. Kata Nabi, jangan mengutuk. Inni lam ub'atsu la'anan. Saya tidak diutus untuk melaknat. Innama bu'itsu rahmatul muhdah. Saya ini diutus sebagai rahmat yang dipersembahkan untuk umat. Rahmat yang dihadiahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu sumbernya rahmat dari Allah, yang Allah jadikan keistimewaan untuk kita umat Nabi. Makanya kita senang apa nggak senang? Bersyukur apa nggak bersyukur? Dan malam ini di Masjid Al-Faizin kita memperingati Maulid Nabi dengan rasa senang kita atas karunia dan rahmat yang Allah berikan, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, kata Allah. Artinya insya Allah kumpulnya kita malam hari ini lebih baik dari harta sebanyak apapun kita punya. Sebab apa? Kumpulnya kita di sini dari yang paling muda sampai yang paling tua, insya Allah tidak kumpul di sini kecuali karena kita cinta sama Rasulullah. Nanti kumpulnya jadi saksi di hari kiamat bahwa kita cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Cuma nih saya mau tanya, ini kan kita maulid nih di Masjid Al-Faizin. Wah, apalagi kalau di Tanjung Priok, saya ingat banget dulu masih diajak sama Habib Hussein dakwah nih. Tuh banyak masjid-masjid semuanya memperingati Maulid Nabi. Nggak kalah, sampai rumah-rumah pada bikin Maulid Nabi. Sampai kantor-kantor pemerintahan semuanya bikin Maulid Nabi, sampai mall-mall bikin Maulid Nabi. Tapi hari pernah kita di kantor wali kota Jakarta Utara tuh bikin Maulid Nabi dulu. Masih ingat dulu, masih wali kotanya, nggak tahu siapa namanya, lupa saya. Ya dulu, kalau nggak sekarang udah kagak ngundang lagi dia. Ya, jangan-jangan nggak suka Maulid modelannya ya. Tuh Maulid di mana-mana. Cuman pertanyaan saya begini nih, apa sih tujuannya Maulid? Ini anak-anak muda, masya Allah buat Maulid. Saya datang ke rumah saya, anak muda nih, tempat saya. Ini bikin Maulid, ini tujuannya apa? Terus kita Maulid tiap tahun, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kenal dengan Rasulullah. Nih dibuat Maulid oleh orang tua kita dari zaman engkong kita memperingati Maulid supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, banyak orang sekarang nggak kenal Nabi karena kita hidup jauh dari Nabi 1400 tahun. Kadang ada orang-orang kita nggak mau mengenali Nabi. Ada yang menjadi umat Nabi umurnya 40 tahun. 40 tahun jadi umat Nabi tapi dia nggak kenal sama nabinya. Dan hari-hari kita sekarang banyak disibukkan untuk mengenal ahli dunia nih dengan handphone kita. Anak-anak kita tiap hari mainin handphone, yang ditonton dan dilihat adalah kehidupan ahli dunia yang lagi dikenalkan kepada anak-anak kita tanpa kita sadari. Mereka ahli dunia, artis kah, idola dunia kah, bahkan yang beriman sama yang nggak beriman juga jadi tontonan, lagi pamer kehidupannya. Ini rumah saya, ini mobil saya, ini harta saya, ini saya, sampai mohon maaf dapurnya divideoin buat kita, kamar mandinya dijadiin konten buat kita. Berapa banyak dari mereka yang ribut dalam rumah tangganya dibuatkan video biar kita tahu kehidupannya. Ada yang anaknya kurang ajar dengan orang tua, dibuatkan video biar anak kita tahu. Seakan-akan kita harus lebih tahu kehidupan ahli dunia daripada kehidupan Rasulullah. Kita mungkin ini mah mungkin
Anak-anak kita kalau ditanya lebih kenal anak cucunya artis daripada anak cucunya Rasulullah. Karena apa? Kita disibukkan hari-hari kita untuk mengenal kehidupan mereka ahli dunia. Namun kita dijauhkan dari panutan kita, dari teladan kita, Nabi kita Muhammad. Karena mohon maaf, bukan saya nggak ngasih nonton, itu kan semua cuma tontonan, tuntunan kita Rasulullah. Jadi yang patut kita kenal, patut kita ketahui itu Nabi Muhammad. Karena Nabi sebagai panutan kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk ikut Nabi. Bagaimana kita bisa ikut Nabi kalau kita nggak tahu siapa Nabi Muhammad? Kita nggak kenal akhlak Nabi, nggak kenal budi pekerti Nabi, nggak kenal sifat mulia Nabi. Gimana kita bisa ngikutin Nabi? Makanya Allah perintahkan kita disuruh ikut Nabi. Caranya gimana? Ya biar kita jatuh cinta sama Nabi, ngikut Nabi. Ya harus kita kenal dulu dari mereka, para guru-guru kita, para kiai, para ulama yang membimbing kita, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, kubar tabi'in, pembesar tabi'in. Itu waktu rumah Nabi mau diperluas Masjid Nabawi, mudah-mudahan Allah beri kita rezeki yang melimpah, biar bisa pergi haji mau umroh, bisa ziarah makam Rasulullah. Itu makam Nabi, dulu rumah Nabi. Waktu mau diperluas Masjid Nabawi, maka ingin dihancurkan. Imam Hasan Al-Basri bilang, tolong izinkan saya terakhir kali pengen masuk aja ke rumah Nabi buat terakhir kali sebelum dihancurkan. Saya pengen mengenang rumahnya Nabi ini. Diizinkan. Imam Hasan Al-Basri dari baru masuk sampai keluar nangis. Nangis gak berhenti-berhenti. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa wahai imam, kok kamu menangis? Nanti rumah ini akan dibangun lebih bagus lagi. Sekarang jadi Masjid Nabawi yang luar biasa. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Andai rumah Nabi ini tidak dihancurkan, biar nanti umat Nabi mereka bisa menyaksikan dan melihat bagaimana kesederhanaan hidupnya Nabi Muhammad. Karena banyak orang-orang kita sekarang lebih tahu kehidupannya ahli dunia daripada kehidupannya Rasulullah. Padahal yang kita disuruh ngikutin siapa? Panutan kita siapa? Teladan kita siapa? Idola kita siapa? Tapi kita lebih banyak tahu kehidupannya ahli dunia. Makanya yuk kembalikan nih tujuan dan maksud daripada Maulid Nabi, supaya kita kenal sifat mulia Nabi, akhlak Nabi, budi pekerti Nabi. Tujuannya biar kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad. Satu-satunya di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kita disuruh ngikutin cuma Nabi. Ya mohon maaf, satu-satunya dalam Al-Quran loh. Dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, kamu akan dapat cintanya Allah. Kita renungin. Allah bilang, kamu cinta sama Allah, ikuti Nabi, nanti kamu dapat cinta Allah. Seakan-akan Allah bilang sama kita begini nih, hai hambaku, aku cinta pada Nabi Muhammad, aku cinta pada Rasulullah. Siapa di antara kalian yang sama ingin mendapatkan cintaku, maka ikutilah manusia yang paling aku cintai, Nabi Muhammad. Hai hambaku, aku cinta pada Nabi Muhammad. Siapa di antara kalian yang sama ingin mendapatkan cintaku, maka teladanilah akhlak Nabi Muhammad, manusia yang paling aku cintai. Jadi kita disuruh mengikuti yang dicintai oleh Allah, supaya kita sama dapat cintanya Allah. Siapa? Nabi kita Muhammad, panutan kita, teladan kita. Nggak ada dalam Al-Quran kita disuruh follow siapapun. Satu-satunya yang disuruh follow siapa? Rasulullah. Kita cuma disuruh ikuti Nabi. Sebab Nabi itu dikasih oleh Allah untuk kita sebagai teladan terbaik, paling pas. Paling pas loh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah dijadikan untuk kalian dalam diri Rasulullah teladan terbaik. Siapapun kita, contoh terbaik yang kalau kita mau jadikan contoh dan teladan, Nabi Muhammad. Pemimpin, contoh teladan terbaiknya kepemimpinan siapa? Nabi Muhammad. Dalam bermasyarakat, contoh teladan paling terbaik bermasyarakatnya siapa? Nabi Muhammad. Dalam berkeluarga, contoh keluarga terbaik siapa?
Nabi Muhammad. Dalam bertetangga, contoh pertetanggaan yang terbaik siapa? Dalam persahabatan, contoh persahabatan terbaik yang sampai diabadikan dalam Al-Quran, yaitu persahabatan Nabi kita Muhammad. Jadi jangan nyari contoh yang lain. Ingat anak-anak nih, kalau yang lain mah cuma tontonan, bukan tuntunan. Tuntunan kita tetap Rasulullah. Yang harus kita ikuti tetap Nabi Muhammad, siapapun kita loh. Dan ingat hadirin hadirat, siapapun dari umat Nabi Muhammad yang tidak mau mengikuti jalan Nabi Muhammad, maka pastikan dalam kehidupannya akan datang kehancuran dan kerusakan. Siapapun umat Rasulullah yang tidak mau meneladani akhlak Rasulullah, maka pastikan dalam hidupnya pasti akan datang kerusakan dan kehancuran. Berapa banyak yang hidupnya hancur karena mereka jauh dari Rasulullah. Berapa banyak yang hancur dengan pergaulan bebasnya. Berapa banyak yang hancur dengan minuman kerasnya. Berapa banyak yang hancur dalam keluarganya. Berapa banyak yang hancur dalam rumah tangganya. Berapa banyak yang hancur dalam ekonominya. Semua karena masalahnya jauh dari Rasulullah. Kalau mereka mengikuti Rasulullah dan meneladani Rasulullah, maka hidupnya akan selamat. Karena Allah yang kasih contoh, yang disuruh kita ngikutin biar kita selamat dunia akhirat. Bahkan saya kasih tanda, ada dikatakan oleh ulama 4 tanda kerusakan orang kalau dia tidak mau ikuti akhlak Nabi. Ini kita saksikan nih di zaman sekarang, di akhir zaman yang luar biasa. Karena orang nggak mau ikutin akhlak Nabi, masing-masing pada bawa dirinya, sibuk dengan keinginannya, sehingga apa? Banyak timbul kerusakan. Di antaranya istihanatil hukuk, orang-orang rusak dengan mempermainkan hak. Sekarang berapa banyak orang mempermainkan hak? Gak usah jauh-jauh, haknya Allah sama hamba dipermainkan. Berapa banyak hamba Allah mempermainkan hak Allah? Di antaranya sholat 5 waktu ditinggalkan. Yang puasa Ramadan, siang hari Ramadan, padahal muslim, muslimah, mukmin, mukminah, sehat, afiat, nggak kurang apapun, tapi dengan sengaja, tanpa halangan, dengan sadar mereka tidak puasa di bulan Ramadan. Itu namanya apa? Dia mempermainkan hak Allah. Padahal kita hamba yang mestinya kita patuh sama Allah, patuh atas perintah Allah, walaupun seberat apapun pekerjaan kita, walaupun sesulit apapun panasnya keadaan di bulan Ramadan, kita hamba harus menjalankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti di hari kiamat kita akan dituntut. Tapi karena kita jauh dari akhlak Nabi, sehingga banyak orang-orang yang mempermainkan haknya Allah. Di antaranya hamba yang mempermainkan hak sesama hamba Allah. Berapa banyak anak yang durhaka sama orang tua, mempermainkan hak orang tuanya, kurang ngajar, melawan dengan orang tua. Semua masalahnya karena jauh dari akhlak Nabi Muhammad. Orang tua juga berapa banyak yang mempermainkan hak anaknya, menelantarkan anaknya, nggak mendidik anaknya, tidak menyayangi anaknya, sehingga apa? Sama hancur dalam kehidupannya karena jauh dari akhlak Nabi kita Muhammad. Berapa banyak suami yang mempermainkan hak istri, istri mempermainkan hak suami, saudara mempermainkan hak saudaranya, tetangga mempermainkan hak tetangganya. Semua ini terjadi karena apa? Karena kita jauh dari akhlak Nabi. Coba kalau kita mengamalkan akhlak Nabi indah. Nabi itu nggak kurang ngajarin kita, udah sempurna. Gimana jadi anak, gimana jadi orang tua, gimana membina keluarga, gimana membina rumah tangga, sampai mohon maaf, usaha aja kita diajarin sama Nabi. Gimana berdagang, diajarin sama Nabi, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang muda hormat dengan yang tua sayang dengan yang muda. Kita saling memuliakan, saling menghormati, saling menghargai. Dengan tamu kita muliakan, dengan tetangga kita muliakan. Indah dan sempurna semua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Cuma masalahnya karena kita jauh dari Nabi, nggak kenal Nabi, jadi kita nggak tahu yang baik yang mana. Ayo kita kembalikan jalan kita ke jalan Nabi. Kenali Nabi dari para guru-guru kita, para ulama kita. Duduk dengan mereka, hadir pengajiannya. Biar kita tahu akhlak Nabi, biar kita bisa memperbaiki keadaan hidup kita. Yang kedua, kerusakan yang terjadi ta'assuban fil ara. Orang kalau sudah fanatik buta sama pendapat. Ini zaman kita sekarang.
Yang orang masing-masing fanatik dengan pendapatnya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling baik, nggak mau mendengarkan orang lain, nggak mau memaklumi, nggak mau mewajarkan, nggak mau saling menghargai, maunya didengerin, nggak mau ngedengerin. Ini keadaan yang terjadi, menjadikan kerusakan. Sebab apa? Karena kita jauh dari akhlak Nabi. Coba kalau kita teladanin akhlak Nabi, Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad tuh pemimpin. Waktu mau perang Badar saja masih bilang sama sahabat, syawiruni ashabi, hei sahabatku, beri aku musyawarah. Bangun wahai Abu Bakar, sampaikan. Bangun wahai Umar, sampaikan. Tuh, kita sekarang nggak mau saling mendengarkan, satu sama lain merasa diri kita paling baik. Apalagi kalau di media sosial, Masya Allah, yang pada ribut. Yang buat saya sedih, orang ahli ilmu ngaji, pada mondok, pada belajar, satu sama lain mereka saling berselisih, ribut. Apa yang diributkan? Perbedaan. Dulu orang-orang yang lebih alim, yang lebih hebat, yang banyak ilmunya, mereka berbeda, tapi nggak ada yang berantem, nggak ada yang berselisih, nggak ada yang ribut. Imam Syafi'i sama muridnya Imam Ahmad beda. Ini kan dua orang, ada yang masih satu orang aja beda pendapatnya. Contohnya Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Thalibin, beliau bilang sholat duha paling banyak 12 rakaat. Dalam kitabnya Minhajul Thalibin, sholat duha paling banyak 8 rakaat. Ini kan satu ulama, tapi masih beda. Kira-kira bisa nggak berantem? Orang dulu mah nggak ada yang berantem. Gak usah jauh-jauh, di kampung kita nih, di tanah Jawa kita, dulu ada Buya Kiai Abdullah Syafi'i, ada namanya Buya Hamka. Beda, yang satu sholatnya pakai kunut, yang satu sholatnya nggak pakai kunut. Tapi ada ceritanya berantem dulu. Buya Hamka datang ke tempat Kiai Abdullah Syafi'i, mimpin sholat subuh, baca kunut. Apa? Menghormati. Nggak fanatik dengan pendapatnya, nggak fanatik buta. Kita sekarang, Masya Allah, ngerasa diri kita paling baik. Sampai apa orang semuanya disalahin tuh di media sosial. Sekarang banyak orang pada ngomong, ada orang jago silat ngomong agama, saya bingung. Belajarnya silat, mondok enggak, pesantren enggak. Ulama dicaci maki, ulama dihina, ulama direndahkan. Ini udah tanda akhir zaman yang luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana ulama dicaci maki, direndahkan, dihina. Masya Allah, dulu orang dulu Pak, biar sepreman-premannya orang dulu, kagak berani sama ustadz, kagak berani sama kiai. Sekarang Masya Allah, preman bukan, kiai dikata-katain, ulama dikata-katain, dihina. Ini sebabnya, karena apa? Zaman yang semakin jauh, jauhnya akhlak orang-orang zaman sekarang dari akhlak Nabi kita Muhammad. Ya kalau kita nggak kembaliin ke jalan akhlaknya Nabi, bagaimana? Tambah hancur keadaannya. Nah, sekarang Masya Allah, sampai kadang-kadang kalau udah ribut berselisih, bukan cuman perbedaan, sampai ngatain, sampai ada ustadz dibilang setan, ustadz dajjal, ya Allah. Ya mohon maaf Pak Bu, nggak usah bingung, yang ustadz mah pada sabar, nggak bakal ada yang balas. Ustadz guru dikatain nggak bakal balas. Siapa? Para habaib dikatain nggak bakal balas, karena kita nggak diajarin ngebales. Rasulullah nggak ngajarin kita ngebales, tapi semua ada masanya. Siapa orang yang merendahkan orang lain, dia bakal jatuh sendiri. Janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dijatuhin sama Allah. Mereka yang rendah hati, mereka yang bakal diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon maaf, coba dah kalau orang pada praktek akhlak Nabi indah, gak usah jauh-jauh. Supporter bola yang pada fanatik, supporter bola tim A sama tim B, pur fanatiknya luar biasa. Saya ngisi Pak di tempat supporter bola, di mana aja saya ngisi. Yang namanya ustadz diundang pengajian hadir. Nah, saya mau bukan dukung tim A atau tim B, yang namanya kita mah dakwah, kemana aja mesti nyampe, betul nggak? Lah kalau ustadz milih supporter A, besok kagak bisa dakwah sama supporter B, betul nggak? Lah dakwah buat semuanya, nasihat. Saya sering sampaikan, ayo supporter bola amalin akhlak Nabi biar pada rukun. Coba kalau supporter bola sambil nonton bola ngamalin akhlak Nabi, adem, nggak ada yang berantem, nggak ada yang berselisih. Kalah ngomong, ya Allah hari ini kita kalah ya, insya Allah besok menang. Adem nggak? Ini enggak, kalah dikit berantem. Ngamalin ajaran Nabi. Yang namanya tim A datang ke tim B, berarti tim A tamu. Kita diajarin sama Nabi memuliakan tamu. Datang nih teman-teman kita tim A ke tempat kita, ke kampung kita, sambut bukan disambit. Orang kita seperti itu nyambit-nyambitin. Akhirnya apa? Timbullah segala kerusakan. Sebab apa? Kita jauh dari akhlak Nabi Muhammad. Pak, Bu, Bapak, Ibu kalau punya anak senang nonton bola juga, kalau anaknya berakhlak seperti akhlak Nabi, adem. Ngomong sama orang tuanya, Pak, Bu, saya pengen nonton bola ke JIS.
Jis deket kan dari sini ya. Nonton bola Jis, Barcelona lawan Persija. Misalkan. Lah, jangan salah loh, siapa tahu bisa terjadi. Iya, Barcelona lawan Persija. Kata ibunya sama bapaknya, iya nggak apa-apa datang, mau nonton silakan. Tahu bapak ibunya anaknya baik, berakhlak, dan semua supporter bola pada baik, berakhlak, nggak bakal ada yang berantem. Tapi coba kalau orang tuanya tahu bakalan pada supporter bola berantem, baru ngomong, Pak pengen nonton bola di stadion. Kata bem, nggak usah datang, lu nonton aja di rumah, lihat aja di rumah, sama juga. Tuh, yang saya bingung Pak, bola satu, mainnya 22 orang. Yang dapat piala satu, dapat duit dia, yang berantem anak-anak kita. Inilah keadaannya. Sebab masalahnya apa? Sama, karena jauh dari akhlak Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah sekarang banyak supporter bola udah mulai pada berakhlak. Tuh sampai di tribun kagak nonton kecuali sholat dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Intinya ayo kita berjuang, berusaha bagaimana berdakwah, menyampaikan kepada masyarakat agar kita bisa kembali ke jalan Sayyiduna Muhammad, ke akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kerusakan yang terjadi, tarafu'an lin nufus. Orang-orang banyak hancur hidupnya karena bangga diri dan sombong. Sekarang berapa banyak orang yang hancur dengan kesombongannya. Ya mohon maaf saya sebutin, kemarin sampai ada kerusuhan di Jakarta, sampai ada rumah dijarah. Ini ulah apa Pak? Ulah orang yang punya sifat sombong, merasa dirinya hebat, sampai merendahkan orang lain. Allah yang jatuhin. Saya ingat banget, Habib Hussein jadi saksi. Saya pernah hadir satu pengajian di daerah sini dulu, belum jadi DPR. Wah kalau ngomong begitu, doain Bib, biar saya jadi DPR. Habib Hussein jadi saksi. Kita bilang insya Allah mudah-mudahan diangkat sama Allah jadi DPR. Udah jadi DPR mau jadi presiden, enggak minta diingat, kita mau ngapain diingat? Enggak perlu kita diingat. Iya, cuman yang buat hati saya sedih, demi Allah ya. Buat hati saya sedih. Kenapa? Ketika rame ada orang mencaci maki para habaib, kenapa dia ikut-ikutan? Kenapa ikut-ikutan di media sosial ngomong, ada apa dengan Habib nada merendahkan? Saya nggak percaya keturunan A, B, C, D. Masya Allah. Ya kalau nggak mau percaya mah silakan. Saya juga nggak punya harus percaya sama nasabnya orang kok. Tugas kita mah berdakwah, bukan ngejelasin nasab. Nggak selesai-selesai. Tugas kita mengajak orang ke jalan Allah. Saya mau tanya, majelis di maulid dibuat buat kita dekat sama Allah apa buat ngurusin nasab? Jawab jujur. Nggak ngaruh Pak, mau nasab kita ke siapa juga. Kalau kita semuanya nggak ibadah, nggak taat, nggak percuma. Nggak bakal ada ngaruhnya. Semua dilihat dari amal kita. Kita. Lah Siti Asiyah aja, suaminya Firaun dilihat dari nasabnya, suaminya kagak dilihat dari ibadahnya, imannya sama Allah Subhanahu. Makanya saya sedih nulis begitu. Subhanallah, Allah kasih. Saya ngomong Pak Bu, demi Allah, sebelum kejadian kerusuhan tuh penjarahan, saya ngomong sama teman saya, ya Allah ini orang kenapa ya, dulu saya pernah hadir pengajian di rumahnya sebelum jadi DPR, kenapa ngomong gini di media sosial. Tapi udah nggak usah bingung, ntar liatin aja. Tahu-tahu pas kejadian kerusuhan, temen saya WA saya, sampai WA saya ngomong, mulut lu panas banget kata dia. Beneran aja kejadian itu orang sampai nyusruk begitu. Saya bilang bukan masalah kenapa orang, bukan, nggak ada yang namanya kualat, nggak. Bukan masalah kita mau percaya nggak percaya, tapi ingat ini pesan saya loh, siapapun orang yang merendahkan orang lain dengan kesombongannya, maka dipastikan Allah yang bakal jatuhin dia. Makanya saya pesen nih sama yang hadir, nggak boleh kita ngerendahin orang, jangan. Apalagi orang kalau sholat, ibadah, ngaji, ustadz, kiai, guru, habib, jangankan mereka yang baik, yang soleh, yang ngaji, yang taat, ahli maksiat aja nggak boleh kita rendahkan. Yang masih mabuk, yang masih minum, yang bahkan masih pergaulan bebas, yang tatonya sebadan, yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak boleh sekali-kali kita rendahkan. Ingetin anak muda, hancur kita hidup kita kalau kita sampai merendahkan orang lain. Saya ingat dulu 3 tahun yang lalu, ibu saya gendong ponakan, adik saya istrinya melahirkan. Kalau orang Betawi itu anak bayi pakai bedong, namanya bahan bedong tuh ditutup, ya nggak? Ada orang Betawi apa kagak sini? Ada kan? Digendong tuh. Kata ibu saya, Nina, nih manusia lihat nih, kayak boneka ya, masih kecil, bayi, namanya anak bayi. Saya nggak punya bayi. Ibu saya bawa anak bayi pakai bedong. Saya nanya, emang anak bayi pakai beginian? Kagak pakai baju? Saya bilang. Ibu saya bilang, ya baru berapa hari pakai baju, lecet semua kulitnya. Terus ibu saya nasihatin saya gini, Pak. Ini nasihat,
Sampai saya nggak bakal saya lupa, sampai mati saya nggak bakal lupa. Apa kata ibu saya? Nak, kita semua manusia. Nih lihat, Allah ciptain manusia nih. Ini manusia bayi kecil. Kita sekarang udah tumbuh dengan usia kita. Kita semua manusia datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Bayi lahir bawa sesuatu. Ya mohon maaf, yang pakai jam tangan ada bayi lahir pakai jam tangan. Yang pakai kacamata ada bayi lahir pakai kacamata. Lah kagak ada. Apa kata ibu saya? Dan kita semua bakal pulang tidak bawa apapun kecuali helai-helai kafan. Dan lihat, Allah tunjukkan kelemahan manusia ketika lahir pakai baju sendiri aja nggak bisa, dan mayit ketika meninggal dunia dipakaikan kafan sendiri saja nggak bisa. Itu lemahnya manusia. Apa kata ibu saya? Jangan pernah nak kamu sekali-kali sombong. Apa yang kamu punya, apa yang kamu dapati, jangan sampai kamu sombong dan kamu merendahkan orang lain. Tuh, sampai sekarang saya kagak berani dah. Yang namanya nasihat orang tua emang bener aja. Bener aja, liatin, hati-hati loh. Nih, ini omongan saya, bukan cuma sekedar omongan. Pegang. Siapa orang yang suka ngerendahin orang lain, dia bisa jatuh dalam hal yang sama. Orang yang suka ngerendahin orang yang tukang mabok, bisa-bisa suatu saat Allah kasih musibah, dia jadi tukang pemabok. Orang yang suka ngerendahin anak orang, yang mungkin anak orang pergaulannya nggak bener, bisa-bisa suatu saat Allah kasih anaknya jatuh dalam pergaulan nggak bener. Karena apa? Nggak boleh kita ngerendahin. Karena itu sifat yang sombong. Mandang orang aja, sampai ngomong gini, ya dia, itu udah ada sifat sombong. Sampai Nabi bilang, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga. Nggak bisa menyatu dengan surga orang yang di dalam hatinya punya titik aja kesombongan. Titik. Nggak perlu banyak, titik. Apalagi orang sekarang, sombongnya banyak banget. Luar biasa. Anak-anak kita tiap hari diajarin sombong. Lihat di YouTube yang pamer, nih mobil saya, nih rumah saya, ya Allah. Tanpa kita sadari loh Pak, anak-anak kita tiap hari yang disaksikan itu sampai tertanam dalam pikirannya seakan-akan sukses hidup di dunia tuh kalau jadi orang kaya, punya mobil, punya itu. Tapi lupa yang sukses di dunia adalah orang yang selamat dari dunia. Mereka yang bisa taat ibadah pada Allah, istiqomah di jalan Allah. Mereka orang-orang yang sukses di dunia, punya uang sebanyak apapun, kaya sebanyak apapun, rumah sebanyak apapun, mobil sebanyak apapun. Kalau nggak ibadah, nggak taat gimana? Hancur. Mau punya apapun juga kalau kita maksiat melulu, hancur. Makanya apa? Ayo sadari diri kita, jangan sampai ada sifat sombong. Ingat, yang sombong dengan masa muda suatu saat bakal tua. Berapa banyak yang belum tua sudah dipanggil oleh Allah. Yang sombong dengan sehatnya bisa jatuh sakit. Yang sombong dengan kekayaannya bisa miskin. Yang sombong dengan banyak hartanya bisa habis. Yang sombong dengan jabatannya bisa turun. Yang sombong dengan ilmunya hakikatnya tidak punya ilmu. Orang punya ilmu itu tawadhu, rendah hati, bukan Jadi ada alasan buat sombong? Nggak ada sama sekali. Sombong cuman boleh satu. Boleh Bib, sombong, boleh. Sombong dari apa? Sombong dari maksiat. Ada teman kita, kita udah ngaji nih di Masjid Al Faizin. Tahu-tahu teman kita datang lagi. Yuk kita ke sono yuk. Ya, ada cewek cakep di sono tuh. Yang ngajakin maksiat. Dia ngomong, "Enggak, gue udah ngaji nih. Lu masa ngajakin gue maksiat?" Tahu-tahu teman kita ngomong, "Sombong lu." Nggak apa-apa, itu sombong yang boleh. Biarin kita dikatain sombong. Sombong atas kemaksiatan, selebihnya nggak boleh sombong, apapun nggak boleh sombong. Yang boleh sombong cuman atas kemaksiatan. Yang keempat, yang rusak, hancur akhlaknya, sebab dia jauh dari akhlak Nabi, kehidupannya hancur. Fasadan fil muamalah, orang yang rusak hubungan sosialnya. Ama saudara ribut, nggak rukun. Ama tetangga berantem. Ama orang Islam satu sama lain diadu domba. Ini yang terjadi. Sebab apa? Kita jauh dari akhlak Nabi Muhammad. Coba kalau semua mengamalkan akhlak Nabi indah, sama saudara saling baik, saling memaafkan, saling memaklumi, mewajarkan, mengalah, sabar, indah nggak? Indah nggak? Ini keluarga kalau semuanya pada mengamalkan akhlak Nabi, indah apa nggak? Ada orang naik motor Pak, lewat pertigaan, nggak sengaja kesenggol dua. Kalau nggak bawa akhlak, berantem di tempat. Saya kemarin ada acara pengajian dari sore, jalan sama driver saya, itu ngelihat dua kali kejadian, bukan sekali. Motor sama taksi berantem cuman gara-gara senggol-senggolan. Tapi orang kalau punya akhlak, mungkin dia saling memaklumi. Yang satu turun minta maafin ya, saya jalan meleng, ya gaji belum turun soalnya nih, jadi meleng aja. Yang satu lagi bilang maafin ya Allah, saya sen kanan belok kiri lupa matiin. Ibu-ibu biasanya tuh.
Ya nggak? Kira-kira jadi nggak berantem? Jadi nggak berselisih? Karena saling minta maaf, saling memaklumi, saling menghormati, saling menghargai. Indah kalau kita ngamalin akhlak Nabi. Saya pernah Pak Bu bawa mobil di Cipanas, masih inget ya? Tuh ada di pertigaan, Pak Oganya bilang terusnya 2 kali. Saya kebanyakan, terusnya 3 kali. Gak taunya depan mobil saya ketumbur, ketabrak. Pas ketabrak, ya Allah kata saya, mentok nih mobil orang. Pas saya turun Pak Bu, itu mobil S300 Mercedes. Saya langsung geleng kepala, waduh mobil mahal MM-an, gantinya gimana? Pusing kepala saya. Tapi saya ingat karena saya salah, saya turun, saya minta maaf dong. Saya langsung samperin, Pak, mohon maaf, saya salah, mobil Bapak ketabrak sama saya harus tanggung jawab, harus apa harus saya ganti, apa saya bawa ke bengkel sekarang, apa harus asuransi atau apa. Lihat Pak, demi Allah, karena kita minta maaf, si Bapak langsung nengok bilang, senyum, bilang, nggak apa-apa, udah nggak usah diganti, saya kebetulan punya asuransi sendiri, biar saya yang ganti. Saya langsung ucap dalam hati, Alhamdulillah. Sebab apa? Minta maaf. Makanya ayo anak muda 3 jangan dilupain. Yang pertama, minta maaf. Kalau ada kesalahan baik dari diri kita atau orang lain, maka minta maaflah. Siapa yang minta maaf lebih dulu, dia yang mulia, dia yang baik, dan dia telah mengamalkan akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, jangan lupa minta tolong. Kalau sesuatu kita perlu dari orang lain, ucap minta tolong, jangan bilang ambilkan. Apalagi sama orang tua. Anak kurang ajar kalau sama orang tua ngomong ngambilin. Anak sama orang tua ngomong, tolong ambilkan, minta tolong. Yang ketiga, jangan lupa terima kasih. Kalau dapat sesuatu, terima kasih. Kita dikasih mic, terima kasih. Dikasih air, terima kasih. Disambut, terima kasih. Kadang kita ke minimarket belanja, walaupun mohon maaf, walaupun gak ada kembaliannya, cuman struknya doang, tapi kita ucap terima kasih ya. Kira-kira itu orang yang dengar kata terima kasih senang apa gak senang? Coba kita ada di posisinya, girang apa gak girang? Girang gitu, ya Allah, seneng berbunga-bunga dia. Ya mohon maaf, kalau ada kasir terus kita bilang terima kasih, dia kagak senyum, cemberut, berarti masalah hidupnya banyak. Hidupnya banyak masalah dia, yang sampai nggak senyum. Yang namanya orang mah kalau ada orang ucap terima kasih, girang, berbunga-bunga hatinya. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya pesan dari saya nih, kalau orang jauh dari Nabi, jauh dari akhlak Nabi, maka kehancuran yang akan terjadi. Nasihatnya malam hari ini, mari kita kembalikan jalan kita ke jalan Nabi Muhammad. Mari kita teladani Nabi, ikuti Nabi, hidupkan Nabi. Saya yakin insya Allah Nabi Muhammad hadir di Masjid Al-Faizin, hadir. Cuman saya pesan, mohon maaf, anak-anak muda khususnya, bawa Nabi dalam hidup kita. Dalam satu riwayat, man ahya sunnati faqad ahyani. Ada riwayat lain, faqad ahabbani. Ada riwayat lagi, man ahya sunnati inda fasad ummati kana lahu ka'ajr mi'ati syahid. Itu kata Nabi, siapa orang menghidupkan sunnahku, ajaranku, maka dia telah menghidupkanku. Artinya apa? Kita hidupin Nabi dalam diri kita. Saya pesan, ayo semua yang hadir, biar maulid malam ini di Masjid Al-Faizin diingat sampai hari kiamat. Mau cuman maulid seremonial, apa mau diingat sampai hari kiamat? Mau diingat sampai hari kiamat, biar berbekas, biar nanti kumpulnya kita jadi syafaat. Waktu Rasulullah memberikan syafaat, wajah kita semua diingat oleh Rasulullah. Maka apa? Bawa pulang akhlaknya Rasulullah, bawa pulang sifat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah. Biar sama orang tua baik, cium tangan sama orang tua, jangan cium jidat, nggak ada. Kebanyakan nonton ahli dunia, nonton artis pada salamannya pakai jidat, jadi pada diikutin sama anak kita. Artis salamannya pakai pipi diikutin, kiai ulama yang nuntun gurunya salaman bener nggak diikutin. Ini masalahnya. Kenapa saya bilang itu semua cuma tontonan, bukan tuntunan? Karena kebanyakan anak kita kalau udah nonton itu jadikan tuntunan sama dia, dan ini yang menjadikan kerusakan. Ayo pulang bawa akhlak Nabi. Nih, satu dari kita nih, pulang bawa akhlak Nabi tanpa disadari di dalam dirinya ada cahaya Rasulullah. Contoh, kita pulang sabar dah. Yang suami pulang sama istrinya sabar, walaupun istrinya seneng ngambek. Ya kan ada istrinya pundungan, ngambek melulu. Ya, kitanya sabar di suami. Nanti Allah kasih tuh cahaya Nabi yang ada dalam diri kita, sabar, nyentuh ke hati istri kita, dan istri kita insya Allah jadi penyabar. Sama anak, kita sabar. Anak kita walaupun suka tantrum, ngambek melulu, kagak bisa dibilangin. Kan anak kecil kagak bisa dibilangin.
La yughni hadzar min qadar. Kalau anak kecil tuh la yughni hadzar min qadar. Nggak ada manfaat peringatan buat anak kecil. Kalau emang udah takdir, kita bilangin, jangan, licin, ntar jatuh. Malah disengajain sama dia, diplesetin. Tuh anak kecil. Jangan yang gede-gede ikutan. Ya, anak kecil kagak bisa dibilangin. Kadang ada orang yang udah gede kagak bisa dibilangin. Malah lain lagi itu ceritanya. Nah, kalau anak-anak kita nih, misalkan yang masih seneng ngambek, suka tantrum, coba dah kita praktekkan akhlak Nabi, timbulkan. Cahaya itu akan sampai kepada hati anak-anak kita dan merubah anak-anak kita jadi orang baik. Saya tutup terakhir dengan satu cerita. Ada satu orang perempuan pelit banget. Saya kenal. Ini perempuan pelit, minta ampun. Wah, orangnya kagak mau sedekah. Itu kalau beli makanan aja kalau bisa. Beli makanan nih, apa kalau dulu kita masih zaman sekolah, beli cilok. Itu kalau beli cilok sampai ngomong gini, gue lapar ya, jangan ada yang minta. Saking pelitnya nih. Sampai kalau perlu tuh ciloknya diludahin dulu biar kagak ada yang minta sama dia. Saking pelitnya, kagak mau sedekah. Itu kalau ngeliat ada orang nada nih sedekah, dia ngomong jangan kasih dia, tuh dia rumahnya di kampungnya lebih bagus, sampai begitu. Saking pelitnya. Tapi subhanallah, kemarin bikin acara sedekahan, nyantunin yatim. Saya tanya, yang bikin siapa? Kata suaminya bilang, istri saya, Bib. Lah saya bilang, masya Allah, tumbenan, nggak hujan bekelir aja kata saya. Kagak hujan berwarna aja ini. Orang yang kagak mau sedekah jadi sedekah. Saya sampai ngomong lah, tumbenan begitu. Kata istrinya ngomong begini, iya nih Bib, ini gara-gara saya kawin sama dia nih. Ini orang suami saya baiknya minta ampun, nggak bisa ngeliat orang nada dikit dikasih aja. Itu di mobil uang receh habis melulu, semua dibagiin sama orang, disedekahin. Akhirnya apa? Istrinya yang tadinya kagak suka sedekah, kagak doyan sedekah, kagak demen sedekah, jadi demen sedekah. Sebab apa? Akhlak dari suaminya. Makanya yuk, kalau kita pengen ada perubahan di orang-orang sekeliling kita, gampang solusinya. Kita tahu, kita sadar. Solusinya adalah mari kita teladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa pulang ke rumah kita. Insya Allah kita buat perubahan baik dalam kehidupan kita. Kedepannya lebih baik lagi. Amin. Kita doain guru-guru kita panjang umur, kasih sehat afiat. Para orang tua kita, para sepuh kita, kasih panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan orang tua kita yang hadir Allah luaskan rezekinya. Begitu juga orang tua kita yang di rumah yang anaknya pada ngaji, mudah-mudahan dibanyakin duitnya. Semua ibu kita di atas biar pada sehat, afiat. Jamaah Masjid Al-Faizin dikasih berkah sama Allah. Kita nggak dikeluarin dari tempat ini kecuali mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni kesalahan kita, kekhilafan kita. Allah perbaiki hidup kita. Dan mudah-mudahan juga negeri kita diperbaiki oleh Allah, diperindah oleh Allah, diperbagus oleh Allah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri yang aman, damai, sentosa, kampung halaman kita yang aman, damai, sentosa, dan penduduknya diberi rizki oleh Allah. Penduduknya diberi rizki oleh Allah. Penduduknya diberi rizki oleh Allah. Mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita semua. Pemimpin kita mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Mereka yang amanah dijaga, dilindungi oleh Allah. Yang belum amanah mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah. Masyarakatnya mudah-mudahan disejahterakan oleh Allah, diberi kenikmatan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita dijauhkan dari musibah, dari bala, dari bencana, dari fitnah, dari adu domba. Dijaga kedamaian negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Anak muda ngaji. Anak muda ngaji. Awas kalau anak-anak muda nggak ngaji. Pak, Bu, suruh anaknya ngaji. Bapak Ibu, kalau nggak mau anak-anaknya ngaji, nanti jangan nyesel kalau suatu saat anak-anaknya nggak punya akhlak dan kurang ngajar, membuat Bapak Ibu kecewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin Kiai, panjangan. Udah duduk ya. Maafin Kiai. Habib, Allah. Habib aneh sini. Ya. Kiai, dua nih. Sini Mas, sini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astagfirullahaladzim, 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 ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada'lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la ghamman illa kasharta wa la dayna illa qadayta wa la tariqan illa amanta ولا ضالا إلا هديت ولا طريقا إلا أنت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وارتقت على طاعتك وتوحدت على نصرة شريعتك واتق اللهم رابطتها وأديمتها واهدها سبلها واملأها بنور الإيمان وجميل التوكل عليك. اللهم أهدنا على محبة سيدنا محمد وأمتنا على محبة سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا كمال المحبة والمتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم اجعل الفاتحة وصل على المثاني من القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك من أهل الخير وأن تحفظنا وأهلنا وأموالنا وأنفسنا من كل محنة وفتنة وبعث وضير إنك ولي كل خير وداعي كل خير ومؤتي بكل خير وتقبل بكل خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.